dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Kompolnas Pak Mahfud, ya, tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas, Pak. Tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? sangat ya. Saya ini Menko Polhukam, Ya. ex officio Ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi tapi saya Menko Polhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan Presiden kepada publik. Misalnya gini, kalau sudah Presiden bicara ke publik, Menteri itu tidak usah tanya lagi. Ya, yang saya tanya bukan Menko-nya, Pak. Tugas Kompolnasnya. Seandainya, ini kan officio, tapi Kompolnas itu pengawas eksternal. Ya. Pengawas eksternal Polri. Eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri. Jadi dia mitra. Ya. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang, Kapolri, saya tidak akan menjadi seperti Kompolnas dulu, seperti musuh. Kita kerjasama aja. Kalau kita punya masukan, kita sampaikan. Kalau Bapak ada keluhan apa, pertanyaan Kompolnas, sampaikan. Itu sejak awal. Kapolri dilantik, saya bilang begitu. Ketemu dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Oke. Itu aja. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja. Dengan LSM, dengan media kan juga sama aja. Boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Ya, Kalau kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja dah habis rapat ini. Oh ya, Kompolnas nanti kita bubar. simpulkan. Terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya, ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada ndak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam, tidak ada jawaban ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada Masa tindak saya lanjut diam? nggak, Pak? Boleh dong. Ya boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju kan begitu Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara Pak. Silakan Bukan aja menang-menangan. dinilai, Pak. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu Pak harusnya. Iya. Ini catatan. Yang perlu Pak ke Menko Polhukam. Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri itu. Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini, udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin.
Sebab kita ini hanya baca melalui medsos, Pak Mahfud, dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Kompolnas itu mempunyai dua posisi atau dua sikap terhadap kasus ini yang berubah dari skenario pertama dan skenario kedua. Jadi ketika peristiwa ini diumumkan tanggal 11 itu Kompolnas itu langsung bergerak. Saya sedang berada di Mekah, langsung bergerak ke TKP, dan Pak Bene di situ mendapat penjelasan bahwa ini terjadi tembak-menembak, dan kemudian ada korban, dan yang menembak Eliezer, Barada Eliezer seorang ahli tembak, dan korbannya Joshua, tembak-menembak. Nah, saudara, Kompolnas semula bergerak di situ. Tetapi waktu itu saya dari Mekah, dari Medina, tanggal 13 saya melayani wawancara dengan sebuah televisi. Nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh Polri. Saya kira masih terekam di situ. Saya bicara dari Medina lewat kalau tidak salah CNN Indonesia atau iNews gitu ya. Itu tidak masuk akal, antara penjelasan dari fakta ke fakta itu kaitan sebab akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu kan harus ada, kalau ini dan seterusnya. Ini tidak masuk akal, saya bilang. Sebab itu sangat meragukan. Tetapi dari TKP Pak Bene Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang pada skenario itu. Nah, sesudah saya pulang, saya panggil melalui video conference semua anggota Kompolnas. Saya tanya apa sebenarnya yang terjadi. Skenarionya tanggal 17 Juli itu masih skenario pertama, basis skenarionya bahwa terjadi tembak-menembak. Sementara sudah beredar di luar. Ini Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Bene Mamoto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24 saya panggil. Pak, gimana perkembangannya? Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan, kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh tanyain itu. Semuanya, oke, saya bilang. Ini ada isu di luaran, bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM, maaf ya. Saya bilang ke Pak Bene maksud saya. Komnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah skenario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab gitu. Nah, disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak. Itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Terus ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki, saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki, nih kata Mbak Pungki. Nggak ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Dia bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya. Interupsi. Saya mau mengusulkan begini, saudara pimpinan. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud di hadapan Komisi 3 sama yang kita baca di koran, bahkan beberapa podcast Pak Mahfud saya ikutin, terakhir Akbar Faisal, ya kita sudahi aja, Ketua. Terkecuali ada yang rahasia. Pak Mahfud ini kan sebagai Menko Polhukam pasti banyak tahu di luar yang sudah diberitakan. Ya kita buat tertutup rapat ini. Jadi kalau nggak ada yang baru, ya kita akhiri supaya Pak Mahfud setengah 12 juga tidak terganggu waktunya. Begitu pimpinan. Terima kasih.